Benar. Karena Dajjal itu memang sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang dimana Dajjal itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh manusia itu diwujudkan seketika. Karena manusia sekarang itu hanya dipikirkan hanyalah dunia atau harta. Dajjal sangatlah mudah mewujudkannya itu sekejap mata. Itulah sedikit kekuatan gaib dari Dajjal. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, Dajjal itu munculnya nanti yang utama itu munculnya dari mana, toh? Itu sangatlah rahasia, akan tetapi sudah ada tanda-tandanya atau yang diriwayatkan itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Dipokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada subscriber Pak Dipokan Bedek, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Dipokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang sudah mensupport channel Pak Dipokan Bedek, menonton videonya, meng-like, meng-subscribe, membagikan dan mengomentari video-video yang ada. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dipokan Bedek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dipokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit dirinya sendiri, diri subscriber Pak Dipokan Bedek sendiri, ataupun keluarga, ataupun orang yang subscriber Pak Dipokan Bedek sayangi, semoga segera Allah berikan kesembuhan total dan kuatkan jasmani maupun rohaninya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dipokan Bedek yang saat ini sedang mengalami masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah dirinya, masalah keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, ataupun apapun itu masalahnya, semoga Allah segera berikan jalan keluar dan jalan keluar yang terbaik untuk masalah subscriber Pak Dipokan Bedek. Amin, amin, amin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat atau sedang berhajat sesuatu, baik untuk dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tua, ataupun hajat dalam hal usaha, dalam hal rezeki, dalam pekerjaan, atau apapun itu hajatnya, semoga segera Allah berikan jalan atas hajat tersebut dan segera Allah kabulkan untuk subscriber Pak Dipokan Bedek yang terbaik. Amin, amin, amin. Yang saat ini masih sendiri atau yang sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri, semoga Allah segera datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Dipokan Bedek sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Serta bagi subscriber Pak Dipokan Bedek yang sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai momongan, belum mempunyai anak, semoga segera Allah kabulkan dan berikan momongan dan anak tersebut hadir di tengah-tengah subscriber Pak Dipokan Bedek yang sehat, yang kuat baik secara jasmani maupun rohani, yang soleh maupun yang soleha. Amin. Dan bagi subscriber Pak Dipokan Bedek yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai momongan, semoga
Allah karuniakan momongan yang sehat jasmani rohani, yang soleh dan soleha, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik yang subscriber Padepokan Bedek yang sudah berkeluarga, senantiasa keluarganya di dalam mendapat karunia sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang semuanya sehat jasmani rohani, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta dan bahagia sepanjang hidup, dan nantinya keluarga dapat sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, kali ini saya masih bersama dan ditemani oleh Mas Aji. Kali ini Mas Aji, kemarin kan kita membahas tentang Imam Mahdi, termasuk dari ciri-cirinya, kemudian pasukannya dan kemunculannya, kemudian perannya sekarang ini seperti apa. Nah, kali ini kita membahas lawannya dari Imam Mahdi, yaitu Dajjal. Bagaimana sekarang ini kondisi akhir zaman ini yang semakin carut-marut ya Mas Haji ya, semakin ruwet, semakin tidak karuan, dan bagaimana apakah benar dari apa yang disampaikan dalam banyak riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Dajjal itu sebelum munculnya Dajjal yang utama akan muncul Dajjal-Dajjal kecil. Ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan 30.000 ya Mas Haji ya. Nah, ini kita akan coba cari tahu bersama untuk sebagai pengingat kita bersama di dalam akhir zaman ini. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama, sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurjawala. Semua ruangan dan rumah ini terbentengi dari apapun makhluk yang akan mengganggu, benteng yang tebal dan tidak bisa tertembus dan tidak bisa diserang apapun. Tidak bisa ada yang menembus dan menyerang. Apabila ada makhluk yang berniat menembus dan menyerang, otomatis terpental langsung hancur dengan jin sang yang nur cahaya warna payakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna. Bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Aji tidak bisa bangkit, tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nur cahaya warna kun wayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna. Bantu saya menghadirkan makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya dan keberadaan Dajjal, tentang adanya munculnya Dajjal-Dajjal kecil. Ketarik saya. Wah. Dengan jin sang yang nur cahaya warna semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Power makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji dengan jin sang yang nur cahaya warna semakin bertambah. Dengan jin sang warna semakin sinkron, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas dengan jin sang yang nur cahaya warna sinkron. Semua penyusupnya dengan jin sang yang nur cahaya warna, semua penyusupnya terpental keluar. Hanya makhluk gaib yang mengetahui saja yang masuk dalam tubuh Mas Haji dengan jin sang yang nur cahaya warna. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan jin sang yang nur cahaya warna kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu? Saya golongan jin, panggil saja Muhammad Soleh. Oh, iya, Mbah Muhammad Soleh ya. Nah, ini kan Mbah Muhammad Soleh tadi menjawab salam ya kepada saya ya. Berarti artinya sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, itu untuk mengecek kebenaran bahwa sudah muslim, boleh syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nih, ini Mbah Muhammad Soleh, mohon maaf mengganggu waktunya dan saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di Padepokan Bedek ya. Alhamdulillah, saya juga terima kasih. Nggih, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, sajian makanan yang sesuai dengan makhluk yang ada di depan saya ini tersaji di depan makhluk kayak ini dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana kun fayakun. Terima kasih. Untuk dinikmati terlebih dahulu sajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, saya mengucapkan terima kasih ya Mbah sudah hadir di Padepokan Bedek ini, dan mohon maaf sebelumnya ini Mbah Muhammad Soleh ini asalnya dari mana ini? Saya asli dari Nusantara, yaitu bagian Jawa Tengah. Oh, Jawa bagian tengah. Iya. Nah, itu sekarang sedang melakukan apa, atau sedang mendiami tempat, atau bertugas, atau seperti apa itu, Mbak? Kami ditugaskan untuk membisik-bisiki dari manusia supaya ikut dengan beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Oh, begitu. Nggih. Nah, memang dulunya sudah pernah bertugas atau baru kali ini bertugas? Kami sebenarnya dulu mendampingi sosok manusia, dan setelah beliau pemimpin raja di raja alam gaib ada, kami semua dimuslimkan dan diberikan tugas. Tugasnya adalah membisik-bisiki manusia. Spesifik satu manusia atau apa ini kalau boleh tahu ya? Jadi manusia yang mempunyai garis keturunan dari manusia yang saya berdampingi waktu dulu. Dari keturunannya saya bertugas membisik-bisiki atau ditugaskan. Oh, ini orang yang spesial atau bagaimana ini, Pak? Yang dulunya Mbah waktu dulu mendampingi leluhurnya. Tidak usah disebut. Oh, siap. Nah, ini Mbah Muhammad Soleh. Ini kita sedang mencari tahu tentang munculnya dajjal-dajjal kecil, atau memang sebenarnya dajjal-dajjal itu sudah muncul atau bagaimana ini, Mbak, di tengah akhir zaman yang semakin lama semakin tidak karuan, ya kan, semua bidang dan juga carut-marut terkait dengan moralitas dan segala macam. Nah, itu seperti apa itu, Mbah Muhammad Soleh? Sebenarnya di akhir zaman ini, sosok pemimpin akhir zaman beliau Imam Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Begitu pula musuhnya atau yang dinamakan Dajjal sebenarnya sudah ada juga di tengah-tengah manusia, akan tetapi masih disembunyikan di alam gaib, dan semua itu sudah ada ciri-cirinya atau sudah ada tanda-tandanya kemunculan Dajjal itu yang ada di manusia-manusia sekarang ini. Tanda-tandanya seperti rusaknya akhlak manusia, yaitu banyak manusia melakukan dosa-dosa perzinaan, perjudian, dan
pembunuhan yang merajalela di mana-mana. Itu menjadi tanda-tanda munculnya Dajjal. Dan masih banyak lagi tanda-tandanya yang sudah muncul di saat ini, di saat akhir zaman ini, di masa-masa ini yang sudah muncul. Yang seperti kebohongan maupun fitnah yang merajalela, yang dimana yang manusia beritakan melalui alat-alat teknologi, yang dimana berita-berita yang banyak sekali kebohongannya dan fitnah-fitnah di situ, dan manusia itu melakukannya itu sudah seperti biasa, tidak takut dengan dosa-dosa. Dan tanda-tandanya yang lain seperti di Timur Tengah sana sudah sangat banyak sekali berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Disitulah masuk dalam sabda Rasulullah bahwasanya itu sudah masuk di tanda-tanda munculnya Dajjal. Dan umat muslim yang berpecah belah, yang diadu domba, yang dimana kesalahpahaman maupun beda pendapat sesama muslim akan tetapi menjadi permusuhan dan menjadi saling salah menyalahkan dan tidak ada penyelesaiannya. Itu ya Mbah tanda-tandanya. Ya, itu sebagian kecil tanda-tanda yang sudah muncul di saat ini, di zaman akhir ini. Nah, tadi kan Mbah menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Mahdi itu sudah berada di tengah-tengah kita. Benar, sudah ada di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini. Akan tetapi Allah masih sembunyikan keberadaannya karena belum waktunya untuk dimunculkan di kehidupan manusia atau di umum. Nah berarti kan kalau sudah ada di tengah-tengah kita, itu sama berlaku dengan Dajjal yang sudah ada di tengah-tengah kita juga? Benar. Jadi tugas-tugas itu sudah berlangsung atau peperangan itu juga sudah terjadi, akan tetapi masih dalam kegaiban atau jalan rohaninya. Dari sisi gaib berarti nih ya. Benar. Nah, kalau Imam Mahdi kan kemarin kan kita sudah bahas Mbah terkait dengan sisi peperangan di dalam gaibnya. Nah, ini kalau sisi Dajjal dari gaibnya ini seperti apa ini? Peperangan apa itu namanya, pasukan-pasukan yang sekarang ini menjadi anak buah dari Dajjal itu seperti apa itu Mbak? Banyak sekali pasukan Dajjal itu dikerahkan ke seluruh penjuru dunia untuk memasuki raga manusia yang tidak ada keimanan di dalam diri manusia itu. Dan akhirnya manusia itu tertipu daya oleh pengaruh pasukan Dajjal atau panglima-panglima Dajjal itu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan akhirnya membuat keonaran di alam nyata manusia. Seperti membuat kegaduhan huru-hara di Timur Tengah sana yang sampai sekarang ini masih melakukan peperangan. Tidak ada penyelesaiannya dan semakin meningkat huru-haranya. Itulah ulah dari pasukan Dajjal. Oh, jadi kalau ada manusia yang memerangi Muslim, ya kan Mbak, atau memerangi
hal-hal yang ada di timur sana, terutama di Palestina itu termasuk dari tentara-tentara Dajjal ini ya, Mbak ya? Benar, itu sudah terpengaruh atau sudah dikendalikan sepenuhnya oleh pasukannya Dajjal. Artinya dikendalikan semuanya ini, digantikan yang ada di dalamnya menjadi pasukan-pasukan itu atau bagaimana itu? Pasukan Dajjal itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi walaupun di tubuh manusia itu sudah ada pendamping maupun jin-jin yang lain, akan tetapi pasukan Dajjal itu bisa menghandle di dalam tubuh manusia itu sepenuhnya. Kalau manusia itu tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah mudah untuk terpengaruh atau mengikuti perintah-perintahnya atau bisikan dari panglima-panglima Dajjal. Berarti nanti ada roh sukmanya yang itu digantikan oleh mereka-mereka itu, Mbak. Banyak sekali iblis yang mengambil keuntungan dari itu. Karena iblis juga menjadi tangannya Dajjal. Ya. Nah, tadi kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa akan munculnya Dajjal-Dajjal kecil ini ya, Mbak. Iya. Yang ada riwayat yang mengatakan bahwa itu 30, ada riwayat mengatakan bahwa itu 30.000. Nah, itu sebenarnya itu Dajjal-Dajjal kecil sekarang ini tuh seperti apa itu, Mbak? Secara ciri-ciri kemudian terlihatnya di orang-orang yang ada sekarang atau manusia-manusia sekarang itu yang seperti apa itu, Mbak? Kekuatan Dajjal memang sangat dahsyat. Jadi Dajjal-Dajjal kecil itu sebenarnya sudah bermunculan untuk saat ini. Dari segi manusia yang ahli ibadah juga ada. Dari manusia yang terkenal atau menjadi manusia atau artis itu juga ada. Dan dari dukun-dukun paranormal juga ada. Itu semua sudah menjadi tugas-tugas masing-masing dari Panglima Dajjal dan diutus oleh Dajjalnya langsung. Seperti artis yang dimana bisa memberikan atau mempengaruhi seluruh idolanya supaya untuk mengikuti apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan, biar diikuti oleh pengikutnya yang sangatlah mudah itu. Jadi masuk ke orang-orang yang terkenal itu ya. Benar. Dan nantinya akan membuat tren-tren gitu. Iya, karena Dajjal itu mempengaruhi orang-orang yang sangat penting, seperti orang yang bisa mengumpulkan banyak pengikut itu dikuasai oleh Dajjal atau menjadi Dajjal-Dajjal kecil. Ya. Nah, berarti ini kemudian kan tadi kan orang-orang terkenal itu atau orang-orang yang mempunyai banyak pengikut itu kan sudah dimasukin kan, Mbak? Ya, sudah dipengaruhi. Nah, nantinya pengikut-pengikut ini maka akan jauh dari Allah, jauh dari iman gitu dong. Benar. Jikalau manusia itu tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan mengikuti Dajjal dikarenakan sudah tertipu daya oleh fitnahnya Dajjal. Susah untuk dilepaskannya. Padahal kalau kan dilihat kan juga menjalankan perintah agama,
manusianya itu Mbah yang mengikuti idola-idolanya itu kan juga menjalankan perintah agama, juga melaksanakan kewajiban agama. Nah itu belum bisa membentengi hal-hal seperti itu. Itu belum cukup untuk membentenginya. Karena ibadah tanpa dengan guru yang bersanad ke Rasulullah atau tidak bersanad itu sangatlah mudah untuk ditipu daya oleh Dajjal, karena ibadahnya itu hanyalah ibadah untuk duniawi, untuk kesenangan nafsunya di alam dunia ini yang penuh dengan tipu daya. Maka akan sangatlah terlena manusia-manusia yang mempunyai kedudukan seperti manusia seperti yang sangat terkenal itu. Jadi artinya walaupun sudah ini, tapi walaupun sudah beribadah, tetapi berniatnya untuk hal-hal dunia gitu ya Mbak ya. Benar. Itu tetap akan masuk ya. Iya. Nah, tadi kan dari kalangan artis-artis, kalau dari kalangan orang-orang yang mempunyai ilmu agama ini juga ada itu Mbak. Sangatlah banyak. Mereka mengajarkan ajaran Islam, yaitu hanya mengajarkan di bibir saja. Dia menyampaikannya hanya dari mulut saja, tidak bisa mencontohkan. Itu hanya di duniawinya saja, akan tetapi akhiratnya kosong. Oh gitu. Wah, berbahaya sekali ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Sangat berbahaya. Karena nantinya Dajjal yang asli itu justru bukan yang dibayangkan manusia saat ini. Justru Dajjal yang sesungguhnya nanti adalah mereka atau dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Maka manusia yang hanya beribadah, hanya duniawi saja, maka sangatlah mudah nanti mudah percaya. Dan akan tertutup hatinya untuk bisa mengetahui bahwa Imam Mahdi yang aslinya. Jadi Dajjal ini nanti akan mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Iya. Utusan Allah itu ya. Juru selamat. Juru selamat. Nah, kalau kita bisa lihat itu Mbak, secara perawakan kalau kita baca dan juga kita dengarkan dari banyak yang sudah disampaikan bahwa Dajjal itu kan matanya kan buta sebelah. Dan di jidatnya ada tulisan kafir ya. Kemudian perawaan badannya itu tidak sempurna lah. Nah itu kalau mengaku sebagai nabi atau utusan dari Allah itu, apakah nggak orang-orang itu berpikir Allah ini pasti bukan, atau memang nanti akan sempurna wujudnya sehingga orang-orang tidak tahu itu Mbak? Benar. Kalau yang sekarang manusia awam yang diketahui itu Dajjal seperti itu, yang sangat jelek dan pendek, berambut keriting dan mata cuma satu. Itu hanyalah siloka saja. Dajjal yang aslinya nanti adalah manusia yang sangat sempurna dalam wujudnya, seperti manusia pada umumnya. Tapi Dajjal yang asli itu, jikalau manusia melihatnya pasti akan takjub dengan perawakannya, dengan wajahnya, dengan sifatnya yang suka menolong. Itu manusia akan tergiur. Iya. Dari situ akan tergiur. Benar. Apa sebenarnya yang dijanjikan dan apa yang dibawa itu sama seperti nabi-nabi yang mempunyai mukjizat seperti itu? Benar.
Karena Dajjal itu memang sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang dimana Dajjal itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh manusia itu diwujudkan seketika. Karena manusia sekarang itu hanya dipikirkan hanyalah dunia atau harta. Dajjal sangatlah mudah mewujudkannya itu sekejap mata. Itulah sedikit kekuatan gaib dari Dajjal. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, Dajjal itu munculnya nanti yang utama itu munculnya dari mana, toh? Itu sangatlah rahasia, akan tetapi sudah ada tanda-tandanya atau yang diriwayatkan itu dari timur. Dari timur dunia ini. Dari timur dunia kan, Mbah, berarti ya? Ya. Berarti ya sekitar wilayah Nusantara ini dong, Mbah? Itu sangat dirahasiakan. Oh, ya. Nah, sekarang kalau boleh tahu tuh rantai-rantai yang mengikat Dajjal itu sudah mulai untuk terlepas satu persatu. Sebenarnya sudah lepas. Hah? Sebenarnya sudah lepas? Iya. Akan tetapi belum sepenuhnya Dajjal bergerak sendiri, karena dengan kekuatannya, walaupun dia hanya berdiam di tempat itu sudah bisa mengendalikan seluruh pasukannya, walaupun seluruh dunia. Sangatlah dahsyat kekuatannya. Ya. Tapi masih terkurung di satu pulau yang telah diriwayatkan itu ya, Mbah ya? Belum waktunya untuk dikeluarkan ya. Gih. Nah, terakhir ini, Mbah. Kan ada Imam Al-Mahdi, ada pasukan Dajjal ya, Mbah ya? Iya. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh manusia atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mempercayai nanti adanya Imam Al-Mahdi dan Dajjal ini, apa yang perlu dilakukan, Mbah, sehingga nantinya terhindar dari fitnah Dajjal itu sendiri, Mbah? Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nantinya kedepannya akan lebih berat untuk membedakan antara pengikut Dajjal dan pengikut Imam Al-Mahdi yang asli. Disitulah dibutuhkan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan mencari guru yang bersanad langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nantinya manusia bisa membedakan antara golongan Dajjal dan golongan Imam Al-Mahdi yang asli. Itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya manusia itu. Dan supaya dalam kehidupannya itu bisa hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam kehidupannya, sehingga manusia itu nanti akan selamat dunia maupun akhirat. Oh gitu. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan? Sudah itu aja, berpesan kepada seluruh jamaah beliau untuk istiqomah, beribadah, melaksanakan apa yang ditugaskan oleh beliau dengan sungguh-sungguh. Karena ini ujian yang semakin besar dan semakin berat. Maka bersungguh-sungguhlah mengamalkan amaliyah yang diajarkan beliau. Terima kasih, Mbah, atas untaian dan banyak informasi dan juga pengingat serta nasihat kepada kita semua ya, Mbah. Terima kasih sekali lagi, dan ini Mbah Muhammad Soleh bisa untuk kembali ke tempatnya, dan kami mohon maaf apabila selama tadi berbincang ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan ya, Mbah ya.
Saya juga mohon maaf atas segala ucapan saya yang sangat banyak kekurangan. Nggih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih. Sama-sama Mbah. Nah ini silahkan Mbah Muhammad Soleh dapat kembali ke tempat asalnya dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji. Nggih. Saya mohon diri pamit Nggih, bertugas kembali. Silahkan Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji saya makhluk gaib dan punya wajib keluar dan kembali beserta efek-efek yang ada di kun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bledek, tadi kita sudah sama-sama mendengar, menyaksikan apa yang telah disampaikan terkait dengan kemunculan dajjal-dajjal kecil untuk menyambut dajjal-dajjal yang besar, yang utama. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dipetik dari video tersebut. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.